Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Cuaca di Surabaya ini tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Namun ketika hujan melanda kota Surabaya ini membuat masyarakat kota Surabaya khawatir dengan terjadinya banjir. Dan memang akhir-akhir ini kota Surabaya ini dilanda banjir. Lantas bagaimana sebenarnya untuk pemetaan dari drainase kota Surabaya sendiri? Dan seperti apa DPRD Kota Surabaya khususnya Komisi C melihatnya banjir yang ada di Kota Surabaya. Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Bapak Abdul Goni. Apa kabar? Baik, Mbak Keti. Assalamualaikum, Pak Goni. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Ya, sehat, sehat. Ya, Mas Goni, kalau kita lihat akhir-akhir ini Kota Surabaya itu dilanda dengan hujan. Banyak Hmm. masyarakat yang protes hujan di beberapa wilayah yang ada di Kota Surabaya. Anda melihatnya pemerintah Kota Surabaya ini sudah bereskah membereskan masalah banjir yang ada di Kota Surabaya atau justru pemerintah Kota Surabaya ini abai begitu? Oh tidak, karena perlu kita ketahui bahwasanya tahun 2024 ini Ya. ada kurang lebih 776 miliar, ya 74 miliar itu untuk penanganan banjir. Jadi kurang lebih 350-an itu ditaruh di Surabaya Barat. Bagaimana di sana kita membangun tanggul, bagaimana membangun bosem, dan normalisasi saluran. Lah, perlu diingat bahwasanya membangun kota, saya berulang kali bilang bahwasanya tidak bisa serta-merta disematkan beban itu kepada pemerintah kota. Tapi pemerintah kota paling tidak gayung bersambut, intinya budaya gotong royong yang harusnya dilakukan mau menjelang musim hujan itu harusnya bisa dilakukan oleh warga dan juga pemerintah kota bersama-sama. Dengan seperti itu kondisi saluran itu bisa tertata dengan baik. Dan perlu diingat bahwasanya kita Surabaya punya 315 pompa. Ya. Ada di 72 tempat titik rumah pompa. Dan itu ada yang 1 meter kubik dan ada sampai dengan 5 meter kubik. Tadi barusan kita diskusikan perihal persoalan efisiensi penggunaan anggarannya bagaimana, apakah nantinya itu janji dan sebagainya. Dan perlu diingat berkenaan dengan rumah pompa itu seringkali pompa itu rusak akibat menyedot barang-barang yang aneh, barang-barang yang notabene harusnya air yang masuk ternyata bukan air yang masuk. Ya itu hanya merusak sehingga Apa yang perawat masuk ini Mas Gon? ya bisa kursi, bisa macam-macam ya yang sifatnya itu merusak pompa itu sendiri. Lah di sini kan berarti perilaku masyarakatnya harus juga dibenahi juga. Dengan seperti itu kita harus bisa sama-sama, contoh yang kita harus lakukan kegiatan di kampung lah. Semisal mau menginjak ke musim hujan ya paling tidak bergotong royong. Kegiatan kerja bakti yang harus digalakkan kembali sehingga normalisasi saluran itu terjaga dengan baik. Fungsi saluran itu terjaga dengan baik. Karena apa? Kalau memang dibiarkan endapan tanah itu kan juga semakin menebal. Lah ketika sudah menebal berarti fungsi air pun akan naik. Lah fungsi air naik sementara saluran itu tidak bisa menampung dengan baik. Oke, kalau Anda melihat tidak bisa menampung dengan baik, artinya kapasitas drainase di Surabaya saat ini nih sudah memadai untuk menampung curah hujan yang cukup tinggi atau bagaimana? Karena kita tadi Mas Gonis juga sempat menjelaskan bahwa ada sekitar 300 lebih pompa air. Dan kalau kita lihat sendiri sebenarnya untuk saluran air yang ada di kota Surabaya sendiri ini ada box culvert yang memang untuk salah satu solusi ya untuk mengatasi banjir. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kita melihat dalam arti memang tidak ada regulasi mitigasi bencana banjir terkait dengan penanganan ini yang sifatnya mungkin by request yang ada. Tapi memang kami berharap pemerintah kota ada roadmap yang jelas berkenaan dengan penanganan banjir ini. Sehingga banjir ini yang ada di kota Surabaya ini tidak terus dihantui ketika di musim penghujan. Oke. Lah langkah-langkah taktis ini harus apa yang harus dilakukan? Lah perlu diingat kita punya 31 kecamatan. Kami berharap apa yang harus dilakukan di titik mana yang notabene itu adalah lumbung banjirnya. Tapi ketika ini diselesaikan
ketika lumbung banjir diselesaikan ternyata berdampak ke wilayah-wilayah yang lain. Nah ini kan repot juga. Nah memang serapan-serapan air yang ada di kota Surabaya ini kan semakin menyusut. Yang dulunya itu adalah lahan kosong yang fungsinya menyerap sekarang menjadi hunian. Nah maka dari itu perlu saya tegaskan kembali bahwasanya saya sepakat dengan penggunaan dana kelurahan tadi itu dipergunakan dengan sedemikian rupa, sedemikian baik penanggungannya karena saat ini banyak saluran-saluran kecil itu di take over oleh teman-teman di tingkatan kelurahan. Nah seringkali ketika itu tidak diawasi betul elevansinya dan sebagainya, ya repot akan menjadi masalah di kemudian hari. Oke, kalau Anda melihat sendiri Komisi C ini juga membidangi pembangunan juga. Anda melihatnya progres pengerjaan proyek normalisasi sungai dan juga pembangunan drainase yang baru ini Anda melihat seperti apa? Apakah ini juga bisa menjadi solusi bagi penanganan banjir yang ada di kota Surabaya? Iya sih, kita di pemerintah kota fokus untuk mengerjakan infrastruktur bagaimana penanggulangan banjir yang ada. Tapi perilaku masyarakat pun juga harus dikontrol. Ya. Kalau tidak dikontrol repot nantinya. Nah kalau budaya budaya yang ada di benak kita itu berpikiran bahwasanya sungai itu adalah tempat sampah yang baik. Ini Pembuangan kan repot. sampah Pembuangan ya. sampah kan biasanya kayak gitu. Ya. Nah ini harus dibenahi mindset berpikir seperti itu, harus digalakkan dari seluruh elemen masyarakat baik stakeholder dan itu harus dilakukan mulai sejak dini. Jadi seluruh elemen tatanan kelembagaan ini harus berjalan dengan maksimal, harus terintegrasi dengan baik. Artinya Anda melihat kan tadi mengatakan bahwa ini harus dikontrol. Nah, DPRD sendiri dalam hal ini Komisi C memastikan pemeliharaan drainase supaya berjalan dengan baik. Ini kan juga artinya memantau, mengevaluasi kinerja dari pemerintah Kota Surabaya seperti apa? Nah, kami kan juga menyepakati anggaran penanggulangan banjir ini sebagainya. Kebutuhannya berapa? Sebagai fungsi budgeting itu juga kita lakukan. Fungsi controlling pun juga kita akan lakukan. Jangan sampai ketika di musim penghujan apa yang sudah kita rencanakan penanggulangan itu sia-sia. Ini kan repot dan ini akan menjadi evaluasi bersama. Ya kalau warga sendiri mengatakan bahwa di zaman kepemimpinan wali kota yang sekarang ini justru banjir tidak teratasi begitu. Bagaimana Komisi C melihat? Ya enggak lah. Kalau kita berpikir ya mungkin 2 tahun yang lalu kita bisa melihat tengah kota banjir. Ternyata apa menjadi penyebab? Ternyata tersumbatnya saluran. Nah, saluran itu kenapa? Makanya kontrol kita ini di pemerintah kota itu kadang mata, telinga itu kan terbatas. Maka dari itu perlu partisipasi masyarakat untuk lebih progresif bagaimana menanggulangi hal itu. Oke, kalau Anda lihat bahwa pompa air saat ini sudah efektifkah? Berjalan dengan baik, kemudian juga evaluasi terhadap kinerja pompa air, monitoring dari Komisi C. Ini bagaimana? Jangan dijawab dulu, tetap bersama kami, usai jeda kita akan kembali lagi. Kembali lagi bersama kami dan kita masih membahas terkait banjir yang ada di kota Surabaya. Bagaimana DPRD kota Surabaya dalam hal ini Komisi C menyoroti banjir yang terus terjadi di kota Surabaya ketika musim penghujan tiba. Ya Mas Goni tadi sempat dijelaskan bahwa memang sebenarnya kontrol ini terus harus dilakukan begitu ya. Supaya ini juga bagian dari salah satu upaya mengatasi banjir yang ada. Nah kalau kita lihat sendiri efektivitas dari rumah pompa sendiri ini apakah sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga monitoring dari Komisi C terhadap penanganan banjir yang ada di kota Surabaya ini seperti apa sih? Ya kita melakukan koordinasi secara terus-menerus kepada mitra kerja kami yakni di SDBM yang menangani drainase, pompa dan sebagainya. Kadang ada kalanya ya sempat sedikit sekali sih kita temukan volume dalam artian itu besaran yang harus diambil berapa harus ditingkatkan atau enggak. Kadang cuma standar aja. Sementara kapasitas mesin itu bisa naik lebih luar biasa. Tapi kadang-kala ketika hanya musim penghujan saja baru rumah pompa itu jalan. Ya. Lah kan harus melihat seperti apa. Lah maka dari itu kita sering kali koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Jangan sampai hal-hal yang sifatnya sepele itu bisa menyebabkan bencana luar biasa. Lah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Kita seringkali rapat triwulanan. Nanti kita akan coba evaluasi di musim
penghujan ini. Ya, kita akan coba panggil dinas terkait perihal tadi malam saja, tadi malam kan Ayani banjir toh. Banjir ya, di mana-mana banjir ya. Ya, maka dari itu kita coba akan evaluasi secara total. Tapi tengah kota kan tidak banjir, karena kita lakukan penanganan. Nah, maka dari itu apa yang harus kita lakukan? Harus dilihat kondisi salurannya bagaimana. Makanya paling tidak dari dinas terkait ini harus punya mitigasi apa yang harus dilakukan, perawatan salurannya seperti apa, konsepannya seperti apa, endapan-endapan ini bagaimana, apa yang menjadi penyebab. Jadi saluran rumah tangga pun juga bisa menjadi penyebab, karena itu kan langsung ke saluran kampung, tidak ditampung dulu sehingga air itu jalan, bukan ketata dengan baik. Selama ini itu yang menjadi sebuah kendala. Ketika lahan-lahan kosong itu sudah tidak ada lagi, ini pasti akan menjadi problem. Pembuangan itu pasti kan ke laut. Nah, pembuangan ke laut sementara air lautnya rob, air lautnya pasang. Kita mau buang kemana lagi? Nah, ini menjadi sebuah bagaimana kita harus pecahkan secara bersama. Oke, artinya sebenarnya kalau Anda lihat sendiri, apakah kerjasama antar instansi atau dinas terkait ini sudah berjalan dengan baik, dan edukasi atau sosialisasi terkait penanganan banjir kepada masyarakat ini apa sudah dilakukan oleh dinas terkait begitu kalau Komisi C melihatnya? Ya, kalau kita melihat dalam artian, contoh kami ada di SDBM, ada LH itu lingkungan, bagaimana melakukan, dan juga saya berharap dinas pendidikan pun juga ikut terlibat dalam rangka memberikan edukasi pentingnya menjaga lingkungan itu dengan baik. Dengan ketata seperti itu pasti akan tertata, lingkungan ini akan terjaga dengan baik. Oke, kalau Anda lihat sendiri jangka panjang program dari pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan banjir ini apakah sudah baik atau justru harus melakukan jangka pendek dulu, program jangka pendek supaya teratasi banjir ini? Ya, perlu diingatkan postur anggaran kita ini cukup besar toh. Saya tadi sudah menyebut hampir 700-an miliar lebih itu penanganan banjir, dan separuhnya itu ditaruh di Surabaya Barat. Yang sempat tempo hari yang lalu itu banjirnya juga luar biasa akibat volume debit air yang mengerikan juga itu. Makanya dibuatkan tanggul, dibuatkan bosem, dan juga normalisasi. Nah, selebihnya mungkin ditata di wilayah-wilayah yang lain. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun ini kita sudah terbebas dari banjir itu. Oke, terkait mekanisme kontrol dan audit untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Sudah efektif atau efisien anggaran yang tadi disebutkan oleh Mas Goni ini? Ya, efisiennya kan ini baru berjalan pekerjaannya tuh. Sebelumnya kan ketika mereka menyampaikan penganggaran kan semua juga harus melalui kajian-kajian yang estimasinya berapa dan sebagainya, itu sudah tertata dengan baik. Jadi ketika kami sudah dijelaskan secara empiris seperti itu, ya sebagai fungsi budgeting, ya kami akan bersinergi bermitra dengan pemerintah kota Surabaya dengan baik agar apa yang kita sepakati ini benar-benar kita berikan kepada warga itu agar senantiasa nyaman, tenang ketika di musim hujan, tidak takut dalam menghadapi banjir itu sendiri. Oke, kalau Anda melihat sendiri upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan juga menjaga daerah respon air ini apa sudah benar atau bagaimana Mas? Atau mungkin dari DPRD sendiri khususnya Komisi C ini memberikan solusi yang lain? Ya, kami perda yang kita dorong, yakni perubahan Perda 7 tahun 2010 berkenaan dengan PSU, itu sudah kita perbaharui. Ya, tinggal tunggu ACC tinggal verifikasi dari teman-teman provinsi untuk segera ditindaklanjuti. Karena kita agak sedikit keras akibat perumahan-perumahan baru, developer baru itu ketika membangun hunian itu tidak serta-merta mengedepankan aspek lingkungan yang dampaknya itu banjirnya bisa ke tetangga kanan kiri. Nah, contoh pembangunan perumahan. Nah, itu kan kalau semisal dibangun perumahan dulu yang awal mula itu adalah fungsinya sebagai serapan air, dulu itu adalah tambak, ya kan, fungsinya sebagai penampung air, diuruk sehingga itu beralih fungsi. Terus airnya kemana? Kan pasti ke kanan ke kiri, ya kan itu yang jadi penyebab. Sementara warga akhirnya mengadunya ke kita. Maka dari itu kita kuatkan dengan regulasi agar para pengembang tadi
bisa tidak hanya mengedepankan keuntungan, tapi bisa menjaga lingkungan ini dengan baik dan ikut bersama-sama pemerintah kota membangun kota ini menjadi lebih baik lagi. Ada target khusus dari Komisi C sendiri terkait penanganan banjir kepada pemerintah Kota Surabaya sehingga di tahun-tahun 2 tahun belakangan ini tidak terjadi lagi banjir begitu? Ya, kita kan dorong agar pemerintah kota untuk membuat roadmap dalam artian penanggulangan banjir seperti apa, sehingga itu menjadi evaluasi kami, karena fungsi kami kan seperti itu sebagai fungsi pengawasan. Lah untuk memikirkan konteks pembangunan yang ada di di Kota Surabaya ini kan di tataran eksekutif. Lah kita akan coba mengkaji secara keseluruhan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Di dalam internal TKN ya, ketika Pak Prabowo mengatakan kita akan merangkul semua, itu artinya akan semuanya dapat kursi yang sama, kurang lebih ya, mungkin akan proporsinya beda-beda dikit gitu di pemerintahan nanti, karena akan mengulang kurang lebih dengan ceritanya Pak Jokowi dulu, semua partai dirangkul. Saya belum pernah mendengar bahwa Pak Prabowo melakukan pembicaraan yang sifatnya lebih detail dan teknis terkait hal itu ya. Tetapi bahwa semua akan dirangkul, saya setuju. Karena Pak Prabowo itu ingin kita lebih sifatnya kolaboratif, bekerja sama ketimbang nanti kita sikut-sikutan gitu ya. Dan saya rasa ini kebijakan yang jitu dari Pak Prabowo. Tinggal bagaimana kemudian mendetailkannya itu di dalam bentuk ya apa yang menjadi konsesi politik yang akan diberikan oleh beliau. Tetapi sejauh ini belum ada. Partai yang ada di dalam TKN Prabowo Gibran ya, khususnya PAN, suara kebatinan PAN itu sebenarnya memang enak rame-rame satu koalisi, atau sebetulnya udah yang segini aja. Kita tahu cuma butuh satu partai untuk memuluskan agenda di parlemen. Ya, kalau kita bisa merangkul semua pihak, karena kalau begitu semuanya menyatu ya. Saya kira kerja-kerja ke depannya itu akan menjadi jauh lebih mudah dilaksanakan. Dan kalau kita lihat, meskipun hari ini kita berbeda dukungan terhadap pasangan calon di Pilpres, tetapi begitu teman-teman berada di DPR, itu semuanya sahabat, semuanya teman. Tidak ada sekat di antara kita bahwa kamu adalah anggota partai politik yang mendukung 01, kamu 03, jadi kita nggak bisa bergaul. Enggak. Justru begitu sampai kita duduk di DPR, sesama anggota itu, meskipun dari berbagai fraksi yang ada, kita bercampur, semuanya menjadi sangat hangat, ya, semuanya menjadi sangat cair, jadi tidak ada sekat di antara kita pada saat itu. Capek tuh dengan jargon modal dengkul. Ya memang harus modal dengkul, nggak. Apa sih sebenarnya definisi modal dengkul? Cerita gini loh, Ji. Setelah sekian bulan belusukan tanpa kampanye, jadi sekedar salaman aja, jalan kaki lihat wilayah gitu. Itu kampanye dong. Kalau kan gue orang lawyer nih, kalau kita bilang pilih saya ya, itu lo kampanye. Oh gitu. Tapi kalau lo keliling kan nggak mungkin dong sebagai orang politik nggak boleh turun lapangan sama sekali 5 tahun, terus masa turun cuma 70 hari kan nggak make sense. Kan fungsi ya kader partai atau siapapun turun ke bawah ke lapangan. Nah, sering banget kan gue dimintain duit sama warga, sering banget. Semua nggak minta, nggak semua yang minta, sorry. Maksud gue bukan semuanya yang minta, tapi sering banget dimintain. Terus dengan berjalannya waktu gue tuh dapat alasan ngeles yang enak apa ya, yang nggak terlalu sok bener banget. Apa tuh? Ya Gue kan? penasaran ya, apa jawaban paling ampuh? Ya itu, jadi akhirnya gue lupa di titik mana, akhirnya gue bilang, ya gini lah Bu, harap maklum kita modal dengkul. Kayaknya begitu ngomong itu tuh penerimaan dari warga masyarakat tuh lebih, ya lo kasian banget sih lo gitu. Dan stop di situ, nggak minta lagi. Nah, makanya pas udah berjalan sekian lama, sama tim mikir, kita bikin video kampanye apa ya gitu. Jadi gue cinta sama lu cinta sama gue nggak? Gue belusukan tiap hari kan, gue cinta sama politik, cinta sama masyarakat, gue pengen ilmu gue dari hukum UI sama Lee Kuan Yew, gue pengen serve the public. Tapi kalau publik nggak mau kan ya it's okay. Itu kan hubungan dua arah. Ngapain gue paksa juga orang gue nggak mau nyari proyek? Atau jangan-jangan yang dibutuhin masyarakat bukan itu? Ada yang bilang demikian. Ada yang bilang demikian. Ada yang bilang demikian. Ada yang bilang, ya Rian lo nggak pakai amplop sih. Kalau nggak pakai amplop sih mimpi aja. Tuh ada juga yang bilang. Komikal juga tuh. Iya betul.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Mas Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas atau mengulas terkait banjir yang terjadi di Kota Surabaya. Mas Goni tadi sudah dijelaskan bahwa memang sebenarnya permasalahan banjir ini harus ada kerjasama antara pemerintah Kota Surabaya dan juga warga Kota Surabaya, dan juga untuk anggaran ini memang harus dimaksimalkan begitu ya. Ada target khusus dari Komisi C DPRD Kota Surabaya sehingga pemerintah Kota Surabaya ini bisa memaksimalkan menggunakan anggaran dalam mengupayakan menekan supaya tidak terjadi banjir lagi begitu. Nah, kalau Anda lihat sendiri Komisi C, apakah pemerintah Kota Surabaya ini juga Anda melihat ada platform yang memuat informasi terkait data banjir, proyek penanganan banjir dan anggaran yang sudah digunakan, dan apakah itu juga sudah efektif begitu? Artinya masyarakat sendiri ini bisa melihat langsung memantau, oh ternyata di Kota Surabaya dari 31 kecamatan ini yang sudah teratasi banjir dengan baik ini ada sekitar 20 kecamatan. Masih ada sisa 11 begitu. Dan penggunaan anggarannya sudah terlihat dengan baik. Gimana Mas Goni? Ya, terkait dengan beberapa kecamatan dan kelurahan itu, sekarang kan lokusnya itu kan ada di dana kelurahan. Ya. Ya, penggunaan dana kelurahan itu harusnya bisa optimal. Contoh sesuai dengan Permendagri 130 tahun 2018, di mana pemerintah kota itu wajib mengalokasikan minimal 5% loh. Okay. Kalau APBD kita ini kurang lebih 10,6, berarti berapa persen tuh? Nah, tinggal di breakdown di 153 kelurahan. Yeah. Lah, sementara petunjuk teknisnya itu kan ada Perwali 68 tahun 2019 dan ada Perwali 70 tahun 2020. Itu rata-rata dipergunakan untuk saluran, tapi perlu diingat pengawasannya pun juga harus berkelanjutan, karena sejauh ini dulu ditangani oleh dinas, ada konsultan ahlinya dan sebagainya, sekarang di take over oleh kelurahan. Okay. Sementara pengawasnya adalah lurah setempat. Lah, ketika lurah setempat itu dijalankan, apakah mereka mengerti terkait dengan saluran-saluran itu harus berbuat seperti apa, elevansinya harus seperti apa? Kan semuanya harus ketata. Jangan asal bikin saluran terus ini tidak terkoneksikan, repot juga. Dan apa yang harus dilakukan supaya ini terkoneksikan, kemudian juga bisa anggaran ini juga transparan begitu? Ya, maka dari itu perlunya terintegrasi, komunikasi, sehingga tidak serta-merta stakeholder itu ibaratnya berdiri sendiri. Okay. Nah, itu yang kita harapkan. Dan selama ini memang di dinas terkait itu menangani proyek-proyek yang besar, kayak tadi itu anggaran yang besar membuat tanggul, terus membuat bosem, ya itu kan kapasitasnya juga besar. Nah, kalau di dana kelurahan itu kan kurang lebih hampir 3-4 miliar. Lah, alokasinya kan cuma sedikit lah. Maksud saya adalah bagaimana penanganan di tingkatan kelurahan masing-masing itu bisa-bisa terkomunikasi. Makanya perlu komunikasi secara intens perihal persoalan ini. Contoh, ketika membangun saluran, tiba-tiba nyantap pipa PDAM. Kan juga air juga itu, manjur juga tuh. Jadi masalah lagi. Makanya jangan sampai ini tidak tertata dengan baik. Itu yang kita harapkan. Oke, artinya kalau Anda lihat sendiri mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi masyarakat yang terkena dampak banjir ini, dan juga ketika pembangunan saluran air yang baru ini, apakah pemerintah kota ini harus menggunakan platform khusus atau bagaimana supaya ini juga bisa masyarakat juga bisa memantau bahwa dan juga melaporkan, anggota DPRD juga bisa langsung melihat begitu. Gimana, Mas Goni? Ya kami ini kan dalam artian bikin aja regulasi yang terintegrasi saluran tersier maupun sekunder itu kan sejauh ini kan belum tertata dengan baik. Maka pelibatan dari teman-teman perguruan tinggi yang memahami dan mengerti terkait dengan itu silakan, kan bisa disuarakan kepada kita ini. Sehingga nantinya mungkin kita bisa mendiskusikan dan menyepakati perihal bagaimana penanggulangan banjir itu bisa tertata dengan baik. Oke, ya Mas Goni, terakhir pesan kepada masyarakat dan juga pemerintah Kota Surabaya agar sama-sama menjaga lingkungan dan juga sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik, dan ketika musim penghujan tiba ini banjir tidak lagi menyerang Kota Surabaya. Silakan. Ya, kami berharap kepada warga Kota Surabaya untuk selalu menjaga lingkungan, tidak membuang sampah di saluran, jaga dan lestarikan budaya gotong royong, yakni bisa kita galakkan lagi kerja bakti, membersihkan saluran-saluran bersama warga.
jaga kekompakan karena membangun kota itu tidak bisa individual semata diserahkan kepada pemerintah kota, tapi membangun kota ini harus bersama-sama. Oke, Terima baik. Terima kasih Mas Goni sudah bergabung bersama kami dan semoga warga Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya ini saling menjaga agar banjir tidak lagi mendatangi Kota Surabaya atau tidak terjadi lagi di Kota Surabaya. Saya Catherine Ellison pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.